Kan di-record ya pembelajaran. Thank you. Baik, selamat siang adik-adik semua, mahasiswa kebidanan semester 5. Suara Ibu jelas? Suara Ibu jelas nggak, Dek? Ibu maaf Ibu, jelas Ibu. Semua minta tolong dibuka kameranya supaya Ibu bisa lihat. Siti, Gabriela, Cindy, Siti Anwariah Fatma. ada Ibu. Ya? Siti Anwariah ada Ibu. Ya, dibuka kameranya ya. On cam semua. Ibu, maaf Ibu, Nita Nur Cahaya hadir Ibu. Oke. Nita hadir Ibu. Ya, Ayu Ningdia. Buka kameranya, Dek, semua, Dek. Biar kita mulai perkuliahan kita. Oke. Tolong Ibu dijadikan host, Dek. Baik Ibu. Ibu maaf sudah Ibu. Oke. Sudah terlihat semua. Terlihat Ibu. Baik, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di ruang Zoom. Kali ini mahasiswa sudah semester 5. Kita bertemu di mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan kemampuan kepada seluruh mahasiswa semester 5 untuk memahami psikologi pada masa reproduksi. Psikologi itu adalah ilmu yang sangat menarik yang bisa kita kaji per topik karena ini berkaitan dengan kebiasaan, rutinitas dari masing-masing individu. Adik-adik sekalian, mempelajari psikologi ini penting buat kita sebagai petugas kesehatan, karena dengan memahami secara psikis, kita lebih mampu melakukan pendekatan persuasif kepada pasien kita nantinya, khususnya adik-adik ini akan jadi calon teman sejawatnya saya, meneruskan profesi kebidanan, artinya adik-adik ini akan menolong ibu yang melahirkan. Jadi ruang lingkupnya kepada ibu, anak, remaja, sampai ke lansia. Jadi kalau mahasiswa sekalian memahami secara psikologi, tentu nanti asuhannya akan lebih ke inti apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, adik-adik ini kan udah semester 5 ya. Prodi kebidanan ini punya visi loh yang perlu adik-adik ketahui. Visi Prodi Kebidanan itu menjadi program studi profesi bidan
yang menghasilkan bidan profesional, humanis, serta unggul dalam pelayanan kebidanan komplementer. Ini adalah visi dari prodi kebidanan. Ini yang kita junjung dan ini yang akan kita capai nantinya. Nah, harapan dari institusi mahasiswa yang 29 orang ini akan mampu mewujudkan visinya prodi. Ini angan-angannya program studi kebidanan. Adik-adik adalah salah satu pelakunya. Jadi, adik-adik harus sering mengingat visi prodi kebidanan kita. Ya. Nah, baik, kita akan masuk ke topik mata kuliah kita. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Ya, kalau berbicara ke Yunani kuno, berarti jauh sekali, bahkan orang tua kita juga belum lahir. Psikologi itu berasal dari kata psike, ya, yang berarti jiwa, dan logos. Jadi ini penggabungan dua kata. Mahasiswa sekalian, ini harus diingat karena ini merupakan dasar atau sejarah dari psikologi. Jadi nanti siapa tahu nanti ada muncul di ujian, psikologi itu berasal dari apa, kata apa, dari bahasa apa. Kalau nggak tahu, sayang sekali ya, karena ini dasar. Makanya saya dibuat di pertemuan pertama supaya adik-adik memahami psikologi itu apa. Ya, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Tulisannya aja psi, jiwa, dan logos yang berarti kata. Dalam arti bebas, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental. Adik-adik sekalian, ini ilmu yang menarik sebenarnya. Ya, misalnya Gita mau melihat Siti Anwaria, gunakanlah ilmu psikologinya, ya, sehingga nanti Gita bisa menilai jiwa dan mental Siti Anwaria itu seperti apa. Ya, kita bisa melihat bagaimana psikologi teman-teman yang sedang menghadapi ujian. Tentu ada kecemasan di sana. Ya, kalau kita sudah belajar psikologi, hendaknya mahasiswa semester 5 ini lebih tahu menghadapi situasi atau lebih tahu menghadapi orang-orang yang psikologinya sedikit terganggu. Ya, karena apa? Karena psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa saya dan mental saya. Gitu. Sampai di sini suara saya masih jelas terdengar? Jelas Ibu. Masih Ibu. Benar Ibu. Jangan ada yang tutup kamera ya, Dek. Karena ini ilmu penting. Ya. Ini ilmu dasar. Inilah dasarmu nanti untuk lanjut ke komunitas. Ada ilmu psikologi yang sudah dibekali oleh Bu Farida dan tim, di mana psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Jadi kalau orang lagi marah, tentu kamu bisa melihat atau menilai secara psikologi, nggak usah lagi marah dia, nggak usah didekati dulu, misalnya. Di sini perannya, ya. Psikologi itu tidak mempelajari jiwa dan mental secara langsung, tidak bisa, ya, karena sifatnya sangat abstrak, nggak bisa secara jelas. Misalnya saya ambil contoh nih ya, ini botol fit, kelihatan kan ada air, jelas terlihat, itu air dan itu botol fit, itu jelas terlihat. Namun psikologi ini adalah ilmu yang kita harus menilai tapi tidak bisa secara langsung karena dia abstrak. Tetapi psikologi itu bisa membatasi manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku. Tingkah lakunya Imelda kok gitu ya. Nah, jadi saya bisa
melihat secara psikologi tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi itu dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Begitu dia. Ada yang mau ditanya, saya sapa dulu ya, Regita. Mengerti maksud Ibu, Regita, Bening? Ya, Ibu. Iya. Ibu. Jadi psikologi itu penting ya, Putri, Nopi. Psikologi itu penting, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Wah, mentalnya mental tempe, mental tahu. Ya, ilmu yang pelajari tentang tingkah laku. Wah, tingkah lakunya seperti kekanak-kanakan. Kamu sedang mempelajari itu. Oke ya, kita next. Teman-teman sekalian itu harus memahami juga sejarah ilmu psikologi itu seperti apa ya. Nah, konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno seperti yang Ibu katakan tadi. Psikologi itu memiliki akar dari bidang ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles. Ya, zaman Aristoteles. Waktu adik-adik masih SMA mungkin sering mendengar Aristoteles. Ini zaman yang lampau sekali ya. Tapi psikologi itu memiliki akar dari bidang ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman itu sebagai ilmu jiwa. Jadi pada zaman dulu juga ya, zaman-zaman dulu, zaman Aristoteles itu sudah ada ilmu psikologi. Yaitu apa? Yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Atau bahasa pada zaman itu disebut dengan Levens-Beginself. Itu istilah pada zaman itu. Dapat juga dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Afrika. Jadi ini sejarah yang lama sekali. Sudah lama sekali terbentuk. Ya. Berarti orang-orang dulu udah keren ya, adik-adik ya. Udah keren sekali bahwa mereka sebenarnya sudah menerapkan ilmu psikologi. Nah, next, pada tahun 1879, ada seorang bapak. Bapak ini berasal dari Jerman yang namanya Wilhelm Wundt. Bapak Wilhelm Wundt ini disebut sebagai Bapak Psikologi Modern. Kenapa? Karena Bapak itulah pencetus ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ya, tidak gabung dengan filsafat, ilmu filsafat yang lain. Jadi dia sudah berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Karena ilmu yang tadi itu abstrak. Kita tidak bisa menilai dari satu sisi. Karena memahami atau melihat jiwa, mental, tingkah laku, itu mata rantai yang tidak bisa kita putuskan. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi Bapak Wilhelm Wundt ini ya dari tahun 1979 telah mendirikan sebuah laboratorium psikologi di University of Leiden. Di mana itu? Di Jerman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa ya Bapak Psikologi Modern, adik-adik sudah tahu ya. Sudah bisa menyebutkan siapa Bapak Psikologi Modern kita. Nah, sebelum abad ke-19, psikologi itu merupakan bagian dari filsafat. Mungkin mahasiswa sekalian pernah mendengar ilmu filsafat. Ya, dulu masih gabung, psikologi itu masih gabungan dari ilmu-ilmu filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dengan di masa modern itu
terletak pada cara pendekatannya. Jadi, bagaimana cara kita melakukan pendekatan? Kalau kita sudah tahu secara psikologi atau ilmunya sudah kita dapat, maka kita tahu cara melakukan pendekatannya. Misalnya, ada seorang pasien, ya, seorang pasien yang sedang mengalami apendiksitis. Apendik itu bahasa awamnya usus buntu. Kalau orang yang usus buntu, tentu rasa sakit luar biasa yang tidak bisa ditoleransi oleh individu tertentu, sehingga dia teriak-teriak, aduh sakit, dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, ya, kalau adik-adik sudah mempelajari ilmu psikologi, mahasiswa pasti tahu. Ibu dan Putri Aprilia pasti sama-sama tahu bagaimana cara melakukan pendekatan secara persuasif. Ya, intinya bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu. Nah, pendekatan di masa lampau itu bersifat filosofis dan otonomi. Sedangkan masa modern itu itunya sudah mau habis ya, Dek, Zoom-nya ya. Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis, sedangkan masa modern itu scientific, berarti ilmiah ya. Berarti evidence based, berdasarkan penelitian, berdasarkan riset, makanya dia melakukan penelitian-penelitian yang empirik. Oh, terbukti loh kalau saya melakukan pendekatan secara psikologi mampu menolong orang yang sedang terganggu psikologisnya. Itulah pentingnya mempelajari ilmu psikologi dalam praktik kebidanan. Bu, ada nggak dalam praktik yang lain? Ada, ilmu psikologi dalam praktik ilmu yang lain. Ya, nah, si pennya boleh dong diganti link Zoom-nya biar kita lanjut sedikit lagi. Ya, nanti ya kalau ini terbuka. Oke. Teman-teman sekalian, ada beberapa jenis ilmu psikologi yang secara tematis dapat dirinci. Ya, secara tematis dapat dirinci. Yang pertama itu psikologi sosial atau sosial psikologi, yaitu suatu kajian tentang sifat, fungsi, fenomena perilaku sosial, dan pengalaman mental individu dalam sebuah konteks sosial. Bu, apakah kita harus mengkaji sampai ke sana? Ya, teman-teman hanya memahami bahwa jenis ilmu psikologi itu ada beberapa. Ya, ternyata secara sosial ada. Psikologi sosial itu ada. Berarti kita harus melakukan pendekatan seperti apa sosialnya. Kemudian psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling. Untuk pertama kalinya, organisasi yang mengatur standar psikologi klinis dibentuk tahun 47. Coba kalau kita lihat dari tadi ya, bahwa zaman Aristoteles sudah ada, tahun 47 juga sudah ada. Jadi ilmu ini bukanlah ilmu yang baru ya. Nah, lembaga tersebutlah yang berhak melakukan pengujian, memberikan diploma, serta mendorong pembinaan kecakapan psikologi profesional. Sedangkan dalam psikologi konseling atau konseling psikologi merupakan suatu psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam beberapa kondisi. Nah,
Berikutnya ada psikologi konstitusional. Nah, psikologi yang ini nih masih kontroversial ya. Kenapa? Karena pemahaman yang lain adalah sebagai studi tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi fisiologis tubuh terhadap fungsi sosialnya. Kemudian yang keempat yaitu psikofarmakologi. Merupakan pengetahuan tentang obat untuk mengobati gangguan psikiatris. Ya, terjadi 3 penemuan farmakologi yang menandai revolusi pengobatan psikiatris. Oh, jadi ada ya ilmu psikofarmakologi. Ada. Di sini karena kita bukan jurusan farmasi ya, jurusan psikologi, tentu kita hanya mengetahui secara umum bahwa obat antipsikotik itu berfungsi sebagai penetral khayalan atau kepercayaan kepada hal-hal yang tidak nyata atau halusinasi. Disinilah peran dalam menerapkan psikofarmakologi. Ya, jadi ada khayalan yang berhalusinasi, ya, ada kepercayaan yang tidak masuk akal, ya, merasa mendengar suara jeritan yang aneh-aneh padahal tidak ada. Nah, gejala-gejala yang sejenis yang saya ucapkan barusan itu umumnya ada dalam kasus skizofrenia atau penyakit gila depresif. Nah, mahasiswa sekalian, kalian ini kan jurusan kebidanan. Ya. Bahasa atau kata-kata ilmiah ini perlu kalian ingat. Sehingga kalau nanti di rumah sakit ada mengatakan itu pasien skizofrenia, kalian sudah tahu. Jangan seperti tidak familiar. Ya, seperti tidak familiar dengan istilah-istilah medis. Kemudian ada psikologi okupasional, yaitu merupakan suatu terminologi yang tampaknya merangkum satu bidang kajian psikologi individu, vokasional, dan sumber daya manusia. Nah, ini jarang ya kita bahas di dunia pendidikan. Namun ini ada. Psikologi politik ada. Kenapa? Bidang ini memiliki sumber dari berbagai disiplin ilmu. Ya, seperti antropologi budaya, psikologi ekonomi, psikologi sosiologi, ilmu psikologi. Psikologi sekolah dan pendidikan ada ternyata, yaitu merupakan kajian tentang perilaku peserta didik. Jadi Ibu di sini menggunakan ilmu psikologi sekolah dan pendidikan. Ibu bisa menilai Regita seperti apa, ya, dalam hal tanda petik ya, bagaimana perilaku peserta didik ini saat Bu Farida membuka link Zoom. Ada yang on cam, ada yang off cam, ya, secara psikologi sekolah dan pendidikan, atau psikologi for the classroom and education psycholog, Ibu bisa menilai. Siap tidak ya? Siap tidak mahasiswa semester 5 ini mengikuti pembelajaran dari Ibu, misalnya. Ya. Siap tidak ya? Gabriela mengikuti perkuliahan dari Bu Farida. Jangan hilang-hilang. Ibu suruh on kamera, dia selalu off. Siap tidak ya Gabriela ini mendengar saya? Jangan-jangan nggak siap. Nah, mari kita menilai, ya, mari kita melihat dari sudut pandang psikologi setelah selesai menerima materi ini. Masing-masing kita bisa mengembangkan ilmu. Saya yakin adik-adik ini kan sebentar lagi sarjana kebidanan ya. Sebentar lagi akan dilantik jadi sarjana kebidanan, baru nanti naik lagi profesi.
Jadi teman sejawatnya ibu untuk meneruskan profesi kita. Jadi semua ilmu harus bisa diimplementasikan dalam dunia kamu nanti bekerja, yaitu dunia medis. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini tinggal 1 menit, Dek. Ada yang ganti itu nggak, Dek? Link Zoom-nya. Ibu maaf, Pen-nya ada nanti yang ganti. saya kirim ulang Ibu link barunya Ibu. Ya, Gita ya? Ibu Yang buat maaf ya Ibu. Ibu maaf ya Ibu. Baik, subtopik kita berikutnya, teman-teman sekalian. Tadi di awal Ibu sudah jelaskan bahwa topik kita kali ini adalah membahas tentang gangguan psikologi pada masa reproduksi. Teman-teman bisa lihat ada 10 poin yang saya berikan, yaitu dimulai dari kompleks kastrasi, fobia, paranoid, psikoaminorea, teori kloaka, kecemasan, baby blues, depresi, hipokondria, dan trauma. Ini adalah gangguan psikologi pada masa reproduksi. Nah, siapa yang sedang berkembang organ reproduksinya? Tentu di usia teman-teman sekalian. Inilah boleh kita kaji lebih dalam seperti apa sih yang sering terjadi pada masa reproduksi. Ya. Nah, tadi Ibu udah jelaskan. Kompleks kastari itu seperti apa? Ya, ini jarang sekali ya kita dengar.